Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Helen Dita Suryani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tito dan Gilang Maulana akan menjelaskan materi kuliah PKN yang berjudul Konstitusi dan Tata Perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah pembahasan tentang pengertian konstitusi. Saya di sini sebagai moderator akan memberikan kepada Saudara Frans Pito untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi, yakni dalam bab 2 pembahasan ini. Pada Saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan pada bab 1 yang terdapat pertama latar belakang. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di Indonesia, jika menyebut kata konstitusi negara, maka hal itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai pedoman dan panduan bangsa Indonesia dalam membangun dan menyelenggarakan sistem kenegaraan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita didirikannya negara. Dari latar belakang di atas, dapat ditemukan rumusan masalah. Yang pertama ini terdapat yang ingin kita bahas pada makalah kita ini. Rumusan makalah tersebut adalah yang pertama, apa pengertian dari konstitusi? Kemudian, apa tujuan dan fungsi dari konstitusi? Kemudian yang terakhir, bagaimana sejarah konstitusi di Indonesia? Kemudian tujuan dari makalah yang tersebut adalah tujuan dibuatnya makalah. Yang pertama untuk mengetahui pengertian konstitusi. Yang kedua mengetahui tujuan dan fungsi konstitusi. Kemudian dapat memahami sejarah perkembangan konstitusi di sejarah perkembangan. Manfaat kita dalam menyelesaikan makalah tersebut. Manfaat dari pembelajaran PPKN tentang konstitusi di Indonesia adalah untuk lebih tahu aturan-aturan yang ada di Indonesia supaya dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pembahasan dari saya pada bab 1. Baiklah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2 tentang pembahasan pengertian konstitusi, tujuan dan fungsi konstitusi, sejarah perkembangan konstitusi, sampai sejarah perkembangan konstitusi ya, yang akan dijelaskan oleh Saudara Gilang Maulana dan Mbak Helen Dita Suryani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini adalah pembentukan penyusunan atau pernyataan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari kata yakni cum berarti bersama, dengan, dan statur berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendapatkan sesuatu. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi merupakan miram
Budiarjo adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu negara. Yang kedua, tujuan dan fungsi konstitusi merupakan bagirmanan hakikat dan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara. Adapun menurut Tri Soemantri dengan mengutip pendapat Steinbeck menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu yang pertama, jaminan hak-hak asasi manusia, yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, serta yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Yang ketiga, sejarah perkembangan konstitusi. Sejalan dengan perkembangan waktu, pada masa Kekaisaran Roma pengertian konstitusi mengalami perubahan makna. Ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat. Selain undang-undang, konstitusi Roma memiliki pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan yang memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham demokrasi, perwakilan, dan nasionalisme. Dua paham inilah yang merupakan munculnya paham konstitusionalisme modern. Selanjutnya pada abad ke-7 zaman klasik lahirlah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam 622 Masehi merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan Yahudi, Kristen, Islam, dan lainnya. Isi konstitusi Madinah yang pertama, hak kebebasan berkeyakinan. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Yang ketiga, kewajiban dalam hidup kemasyarakatan. Dan yang keempat, mengatur kepentingan umum dalam kehidupan sosial yang majemuk. Konstitusi Madinah merupakan satu bentuk konstitusi pertama di dunia yang telah memuat materi sebagaimana layaknya konstitusi modern dan telah mendahului konstitusi lainnya di dalam meletakkan dasar pengakuan hak asasi manusia. Pada ditandai oleh kekacauan sosial di Prancis memunculkan perlunya konstitusi. Maka pada tanggal 14 September 1791 dicatat sebagai peristiwa diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Leus ke-16. Sejarah peristiwa inilah sebagian besar negara di dunia, baik monarki maupun republik, negara kesatuan maupun federal, sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Kemudian muncul konstitusi dalam bentuk tertulis yang dipelopori oleh Amerika. Pada masa itu di Perancis muncul buku karya J.J. Rousseau du Contrat Social yang mengatakan bahwa manusia terlahir dalam keadaan bebas dan sederajat dalam hak-haknya. Sedangkan hukum merupakan ekspresi dan dari kehendak umum atau rakyat. Konstitusi tertulis model Amerika tersebut kemudian diikuti oleh berbagai negara di Eropa, seperti Spanyol pada tahun 1812, Norwegia 1814, dan Belanda 1815. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa konstitusi pada waktu itu belum menjadi dasar hukum yang penting. Konstitusi sebagai UUD atau sering disebut dengan konstitusi modern baru muncul bersama dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan legislatif,
Lembaga ini dibutuhkan sebagai pembuat undang-undang untuk mengurangi dan membatasi dominasi para raja. Alasan inilah yang menempatkan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar yang posisinya lebih tinggi daripada raja. Sekian itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zunbai Tosaki, yang beranggotakan 62 orang diketuai Mr. Rajiman Widyodiningrat. Tugas pokok badan ini adalah menyusun rancangan undang-undang dasar. Namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan, khususnya pada saat membahas masalah negara. Di akhir sidang pertama, BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Panitia ini pada 22 Juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukamidah Undang-Undang Dasar. Hasil Panitia 9 kemudian diterima dalam sidang 2 BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Setelah itu, Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Supomo, dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia untuk persiapan kemerdekaan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang beranggota 21 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Para anggota PPKI adalah antara lain Mr. Rajiman Widyodiningrat, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Surjohamijojo, Sutarjo Kartohamijojo, Profesor Dr. Mr. Supomo, Abdul Qadir, Dr. Andes Siap Jiwan Dieng, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Dr. Ratulangi, Andi Pangerang, Mr. Latur Hari, Mr. Puja, Aha Hamid, RP Suroso, Abdul Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Hasan. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak saat itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya. Perjalanan sejarah konstitusi Indonesia antara lain: 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. Konstitusi RIS masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 3. UUDS RI 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1999. 4. Undang-Undang 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Kesimpulan, konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini adalah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni cum yang berarti bersama dengan, dan stature yang berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, barusan tadi adalah penjelasan tentang konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan saya, Helen, Frans Vito, dan Gilang Maulana. Dan selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup video ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.